Halo Sobat PMIK, ini adalah video yang merupakan tugas dari mata kuliah Audit dan Evaluasi Coding Klinis. Kami kelompok 6 yang terdiri dari 1 Joy Turualo, 2 Tartila, dan 3 Siti Hawa. Audit coding yang berhubungan dengan bab 8 dari buku ICD 10 tentang disease of the ear on mastoid process atau penyakit dari organ telinga yang terdiri dari kode H60 sampai H95. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses bagaimana cara mengaudit, tentu kita perlu mengetahui apa pengertian dari audit coding. Audit coding dilakukan untuk menilai kelayakan kodifikasi penyakit dan tindakan medis untuk mengeluarkan kode DRG. Kodifikasi menggunakan standar ICD-10 tahun 2010 untuk diagnosa penyakit dan ICD-9-CM untuk tindakan medis atau operasi. Tujuan audit coding diagnosis sendiri yaitu mereview dan menganalisis error yang ditemukan dan berusaha menelusuri sumber errornya. Kemudian mengkomparasi informasi yang dihasilkan coder saat coding dengan informasi yang tertera di lembar-lembar catatan klinis saat coding dijalankan. Kemudian yang ketiga, mereview informasi untuk suatu akurasi dan dikaitkan dengan standar nasional yang diberlakukan. Kalau kita lihat dari lembar resume yang dokter buat, di situ dokter menuliskan diagnosa utamanya adalah mastoiditis dan ada diagnosa sekunder yaitu OMSK ya. Dan ada juga tindakan yaitu aspirasi pus. Kemudian ketika berkas rekam medis ini diterima oleh petugas rekam medis atau dalam hal ini coder, maka coder memberi kode untuk mastoiditis H70.9, OMSK diberi kode H66.3 dan untuk tindakan aspirasi pus diberi kode 20.09. Ini adalah surat perintah rawat. Di sana dokter menuliskan diagnosa masuknya adalah observasi febris. Kemudian ini adalah laporan penting berupa persetujuan tindakan. Di sini dokter menyatakan ada rencana untuk fungsi pus ya dari kepala. Dan yang ketiga ini hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini kita melihat hasil leukosit yang cukup tinggi ya, yang bisa mendukung adanya infeksi. Kemudian kita beralih ke hasil pemeriksaan penunjang, dalam hal ini pemeriksaan penunjang radiologi ya. Jadi ada menyatakan mastoiditis ya, mendukung diagnosa yang ditegakkan oleh dokter. Kemudian ini adalah resume yang kedua untuk pasien yang kedua. Di sini dokter menulis diagnosa ini mungkin kurang jelas terbaca ya. Di sini dokter menuliskan sepalgia sekunder et causa mastoiditis kanan ya, mastoiditis. Ini adalah diagnosa yang ditegakkan dan coder memberi kode H70.9. Apakah ada kaitannya dengan lembaran yang penting lainnya? Ini adalah surat perintah rawat. Di sini dokter menuliskan stroke hemoragi, mungkin karena kondisi pasien yang lemah. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang tidak tampak intrakranial atau
otomastitis kanan ya. Di sini justru tampak otomastoiditis ya. Kemudian hasil laboratorium ya. Ini masih dalam batas normal. Oke, demikian tadi pasien yang kedua. Ini kita lanjut ke pasien yang ketiga. Ini resume medisnya. Di sini dokter menuliskan ada abses ya. Data current OMSK dan diberi kode H60.0. Serta di sini dokter Jo menegakkan diagnosa sebagai diagnosa sekunder hipokalemia. Dan di sini ada tindakan yang dilakukan berupa insisi abses. Ya, diberi kode 1829 ya. Kalau tidak saya ini kurang jelas, nanti kita akan lihat catatan ringkasannya. Surat perintah rawat ya. Di situ ada dokter tulis gangguan elektrolit, ada hipotermi ya. Ada vomitus. Kemudian laporan penting lainnya ini adalah laporan operasi. Di sini ada jenis operasi yaitu insisi abses ya. Dan ini adalah hasil penunjang berupa laboratorium. Ini leukosit juga sedikit meningkat ya. Dan ini adalah hasil CT scan. Di situ tertera kronik mastoiditis kiri. Ya. Ini otematoma ya. Cuma kurang jelas tadi. Tapi kita bisa melihat ke lembaran yang lain yang bisa saja bisa menuntun kita untuk membaca dengan jelas diagnosa yang dokter tegakkan. Dan ini laporan penting tindakan operasi ya. Ini adalah persetujuan tindakan. Kemudian laporan laporan operasinya berupa aspirasi atau insisi ya, kurutasi pasang bidai. Diagnosanya otematoma ya. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang ya, ini leukosit juga masih sedikit meningkat ya, sedikit meningkat atau benaik maksimal. Dari hasil penelusuran atau dilakukan audit review, maka inilah hasil ya setelah dilakukan audit coding ya. Di sini ada dua bagian. Bagian hijau ini adalah kode yang ditedakkan oleh koder rumah sakit ya, petugas koder. Dan yang warna biru ini setelah dilakukan audit coding oleh bagian auditor ya. Kita lihat untuk pasien yang pertama, berdasarkan audit ditemukan bahwa diagnosa yang ditegakkan oleh kode rumah sakit sudah sesuai. Kemudian untuk pasien yang kedua, ketika dilakukan audit, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di mana kode rumah sakit memberi kode H70.9 dan setelah dilakukan audit maka yang seharusnya kode yang seharusnya diberikan adalah H70.8 karena diduga ada spalgia yang merupakan penyebab dari mastoiditis. Kemudian untuk pasien ketiga, setelah dilakukan audit ya, untuk abses itu sudah sesuai, tapi ada satu diagnosa yang tidak dilakukan coding ya, yaitu hyperemesis ya. Di sini ditemukan oleh auditor. Kemudian untuk
pasien yang keempat, otematoma, sama diberi kode H61 dan setelah dilakukan audit H61.1 sesuai. Dan untuk pasien yang kelima, setelah dilakukan audit, kode yang ditekankan oleh kode rumah sakit dan wali auditor sesuai ya, H81.1. Namun di sini ada catatan bahwa kolik abdomen yang ada dalam diagnosa tambahan tidak berhubungan secara langsung ya, dan tidak saling berkaitan dengan penyakit utamanya. Baik, demikianlah hasil atau presentasi kami mengenai audit coding untuk bab 8 tentang penyakit yang berhubungan dengan organ telinga. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian sebagai pembelajaran dan kiranya memberikan semangat untuk lebih giat lagi meningkatkan ilmu dan skill kita dalam memberikan kode penyakit. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.